Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Luar biasa kerja keras dan kerja cerdas Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo. Kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 akibat penolakan terhadap timnas Israel oleh beberapa kalangan, terutama politisi elit PDIP yang dimotori Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali, ternyata berbuah manis, happy ending, dengan dua kado tak ternilai. Pertama, tim Garuda menyabet medali emas sepak bola SEA Games yang hilang selama 32 tahun. Kedua, juara dunia Argentina plus mega bintang Lionel Messi bersedia datang ke Indonesia untuk bertanding melawan tim Garuda, sekaligus menghibur ratusan juta pencinta sepak bola tanah air. Seperti judul buku kumpulan surat Raden Ajeng Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Begitu kira-kira kita menggambarkan drama demi drama sepak bola nasional kita dalam 8 bulan terakhir. Bermula dari awan gelap akibat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 127 supporter. Bukan hanya rakyat NKRI berduka, dunia pun meratapinya. Pencinta sepak bola nasional mulai was-was. Jangan-jangan FIFA akan menghukum PSSI dan mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20. Beruntung Presiden Jokowi bergerak cepat. Mantan Presiden Inter Milan dan Menteri BUMN Erick Thohir disuruh segera menemui dan melobi Presiden FIFA Gianni Infantino. Orang nomor satu di organisasi sepak bola dunia itu pun bersedia datang ke Indonesia menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Singkat cerita, sepak bola Indonesia lolos dari hukuman dan status tuan rumah Piala Dunia U20 aman. FIFA bahkan membuka kantor di Indonesia untuk membantu transformasi sepak bola Indonesia, sekaligus memberi garansi kepada keluarga besar sepak bola dunia bahwa FIFA hadir mendampingi Indonesia menyiapkan segala sesuatunya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Seluruh pencinta sepak bola nasional tentu saja lega. Erick Thohir atas restu Presiden Jokowi bahkan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Namun drama berikut datang. Tak ada awan, tak ada hujan. Tiba-tiba saja petir menyambar di siang bolong. Ketika pesta Piala Dunia kurang dari 2 bulan lagi, muncul gerakan penolakan dari sejumlah pihak terhadap kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Yang mengejutkan, penolakan itu justru datang dari 2 kepala daerah tuan rumah Piala Dunia, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan argumentasi historis konstitusional bahwa menerima Israel bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 45. Dan Presiden pertama Bung Karno pernah menolak timnas Israel bertanding melawan tim Indonesia, termasuk menolak kontingen Israel hadir di Asian Games 1962 di Jakarta. FIFA tidak mau ambil risiko. Pada 29 Maret 2023, status tuan rumah Indonesia dicabut. Statement tegas Presiden Jokowi dari Istana Negara agar semua pihak memisahkan sepak bola dan politik. Juga lobi khusus Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang langsung terbang ke Qatar menemui Presiden FIFA Infantino tak bisa mengubah keputusan FIFA. Pesta pun bubar. Seluruh pencinta sepak bola tanah air shock, terkejut, bingung, marah. Uang rakyat 1 triliun lebih untuk mempersiapkan skala infrastruktur, termasuk mempersiapkan tim nasional U20, terbuang begitu saja. Air mata, isak tangis dari para pemain dan keluarga pemain, juga mungkin dari ribuan pendukung fanatik tim Garuda. Pelatih Sinteyong stres berat sampai ia mengurung di dalam kamar hotel. Investasi perusahaan sponsor, hotel, maskapai penerbangan, travel, ribuan UMKM, semuanya gigit jari. 6 stadion di 6 kota yang sudah bersolek hanya menjadi saksi sejarah kelam bangsa ini. Misi besar Presiden Jokowi membranding Indonesia di mata dunia lewat olahraga kelas dunia
terutama setelah sukses Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika hancur berantakan. Presiden Jokowi pasti sok berat, walau di depan publik ia pakai bahasa yang lebih halus. Dia bilang 2 minggu dibuat pusing oleh Piala Dunia. Pusing 7 keliling karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ia merasa gagal menjaga kehormatan negara bangsa Indonesia di mata dunia. Harga diri kita sebagai bangsa seakan ditertawakan dunia karena kita pelin-pelan, berbohong, tidak pegang janji. Bukan soal substansi penolakan, tetapi soal caranya yang memalukan. Gelombang penolakan bergema menjelang prosesi undian Piala Dunia U20 di Bali, menjelang pesta. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dengan sangat jelas bahwa country host guarantee hingga city host guarantee terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah ditandatangani oleh pemerintah pusat hingga pemerintahan provinsi dan kota. Dikutip dari Detik.com, Jokowi tegaskan begini: saat kita menandatangani garansi, host garansi, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangani. Kemudian, provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangannya. City host komitmen, tanda tangan juga. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Seperti sang ayah, Gibran tampak kecewa berat. Bukan hanya karena Kota Solo sudah berdandan menyambut pesta dengan uang rakyat, tetapi karena caranya yang skakmat, penolakan menjelang undian. Dengan raut wajah marah, kecewa, Gibran menyindir keras kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, seniornya di PDIP, yang tidak komit terhadap perjanjian berupa government guarantee yang sudah ditandatangani. Begini kata-kata Gibran yang dikutip dari beberapa media: kasihan Pak Ketum PSSI, kalau aku komitmen dengan segala konsekuensinya, karena aku sudah tanda tangan komitmen. Kalau mau protes harus sejak dulu, tidak mendekati seperti saat ini, karena sudah mengeluarkan anggaran. Begitu keluhan Gibran. Sedemikian kacau dan mencekam saat itu, sampai dosen Universitas Cendrawasih, Marianus Meshak-Yaum, menyebut telah terjadi kudeta sipil terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dikutip dari media konteks.co.id, Kamis 30 Maret 2023, Marianus Meshak-Yaum menegaskan, posisi seorang gubernur adalah bawahan atau kepanjangan tangan presiden di daerah. Artinya, apapun kebijakan seorang gubernur harus sejalan dalam satu koridor kebijakan dengan presiden. Jika ada gubernur seperti Ganjar Pranowo, Jawa Tengah, dan Iwayan Koster, Gubernur Bali, mengeluarkan kebijakan menolak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena alasan keikutsertaan Israel sebagai peserta, itu sesungguhnya bentuk pembangkangan sipil atau bentuk kudeta sipil terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster sudah tampil ke publik sebagai presiden-presiden kecil yang telah merampas kursi kekuasaan negara dari tangan Presiden Jokowi. Kudeta sipil sudah terjadi. Begitu statement tegas dari Marinus. FIFA tampaknya melihat sejauh yang dilihat Marinus Meshak bahwa tidak ada jaminan pesta Piala Dunia U20 di Indonesia akan berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. FIFA bukan hanya menjaga wibawa lembaga dan event bergengsi kedua milik FIFA, serta menjaga kontingen negara-negara peserta, undangan VIP dan sebagainya, tetapi juga menjaga harkat dan martabat negara bangsa Indonesia di mata dunia. Terlalu mahal harga yang ditanggung kalau memaksakan Piala Dunia U20 tetap berjalan di Indonesia. Jadi, FIFA tampaknya memilih lebih baik mencegah ketimbang menanggung kerusakan yang dialami oleh banyak pihak. Begitulah hanya berselang 6 bulan dari tragedi Kanjuruhan, awan gelap kembali menyelimuti langit sepak bola negeri ini. Dalam lorong gelap seperti itu, pelatih Indra Safri dan tim pelatih official menyiapkan tim Garuda U22 menuju SEA Games 2023 Kamboja.
Mereka seakan bekerja dalam senyap. Publik sepak bola nasional juga tidak banyak menaruh harapan. Mungkin sudah patah hati, belum move on akibat kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Keadilan itu datang tepat pada waktunya. Hukum alam berbicara. Alam berpihak pada jeritan hati publik sepak bola yang tidak bersalah. Sebab hakikat sepak bola itu ialah menciptakan kesetaraan, keadilan, respek, solidaritas, ketertiban, kegembiraan, dan perdamaian. Hal itu terungkap dalam filosofi dan prinsip FIFA, integrity, unity, and solidarity. Itu juga sebabnya politik harus dipisahkan dari sepak bola, karena karakter politik dan karakter sepak bola dalam dunia praksis sangat berbeda. Bahkan politik bisa merusak sepak bola, sebagaimana FIFA selama ini sangat alergi dengan intervensi kekuasaan dan kekuatan politik, termasuk dalam kasus pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U23 oleh FIFA karena alasan adanya intervensi politik. Dan Presiden serta Exco FIFA telah menunjukkan solidaritas dan penghormatan, respek kepada publik sepak bola Indonesia dan negara bangsa Indonesia dengan tidak menjatuhkan sanksi apapun dalam dua tragedi yang menggemparkan dunia, tragedi Kanjuruhan dan pembatalan pesta Piala Dunia U20. Padahal jelas-jelas dua tragedi itu termasuk aib di mata FIFA. Dan kesediaan Argentina, juara dunia dan peringkat 1 dunia, datang bertanding melawan tim Garuda peringkat 144 dunia adalah bentuk nyata dari filosofi sepak bola itu sendiri. Solidar dan respek kepada keluarga besar sepak bola bangsa Indonesia. Seperti halnya FIFA, Argentina, Lionel Messi dan kawan-kawan datang bermain bola di Indonesia pada 19 Juni mendatang untuk membangkitkan harapan Indonesia sebagai bangsa bola di tengah gelap gulita dua tragedi yang memprihatinkan dunia internasional. Tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan dan tragedi pencabutan hak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi, kedatangan Lionel Messi dan kawan-kawan pada 19 Juni mendatang tidak bisa diukur dengan uang, apalagi sekedar bermain bola. Media Argentina, El Destape, memberitakan bahwa Lionel Messi sudah mengabarkan AFA, PSSI-nya Argentina, tentang kepastian sang superstar mau bermain di dua laga FIFA Matchday melawan Australia di Cina dan melawan Indonesia di Jakarta. Menariknya, Messi bilang begini kepada El Destape, "Saya akan bermain di dua laga itu, walaupun tidak mendapat poin." Frasa "walaupun tidak mendapat poin" bermakna bahwa Messi membawa misi kemanusiaan ke Indonesia. Bukan uang, bukan popularitas, bukan promosi diri. Karena memang Messi tidak butuh lagi semua itu. Ia sudah punya semuanya. Ia datang bukan sekedar bermain bola. Dia ingin memberikan respek, memberikan harapan kepada masyarakat pencinta bola di tanah air. Sama halnya dengan kehadiran juara dunia Argentina. Nilai medali emas sepak bola SEA Games juga tidak terukur, tidak ternilai. Kita simak statement Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang besarnya nilai mendatangkan Argentina yang angkanya berkisar antara 75 sampai 100 miliar. Begini kata Erick Thohir yang saya kutip dari detik.com. Harganya tidak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games 2023 dihitung-hitung pakai uang. Enggak. Ketika para pemain bicara bonus, pasti bonus lebih tinggi daripada yang pernah didapat. Saya yakin bonus mengalir. Tetapi saya keberatan kalau kita main bola karena uang. Kita bermain bola karena cinta sepak bola dan cinta negara. Itu kata-kata Erick Thohir. Begitulah ketika hukum alam bernama keadilan itu berbicara tanpa bisa dihalangi oleh kekuatan manapun. Duka dan sakit hati pencinta sepak bola nasional terbayar lunas dan tuntas oleh medali emas sepak bola SEA Games dan kedatangan tim Tengo plus sang superstar Lionel Messi. Habis gelap.
terbitlah terang. Kita seperti bangkit dari kubur. Jadi bukan soal sekeping emas dan Argentina datang bertanding 90 menit di Stadion Gelora Bung Karno. Nilai medali emas dan nilai kehadiran juara dunia Argentina bersama mega bintang Lionel Messi jauh melampaui semua itu. Terima kasih tim Garuda U22. Terima kasih Presiden Jokowi. Terima kasih Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.